Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali bersama saya Ricky Martono yang akan membawa topik diskusi yaitu ada yang lebih penting daripada skill apa sih yang penting untuk masa depan? Nah, kita banyak membahas skill-skill apa yang dibutuhkan di masa depan. Ya, bahasan ini banyak disampaikan melalui media cetak, media sosial, bahkan dalam berbagai seminar. Ya. Nah, dengan mengutip dari berbagai sumber seminar maupun hasil penelitian, maka sebenarnya ini adalah beberapa skill yang dibutuhkan di masa depan ya. Saya rangkum dan saya ambil beberapa contoh ya, seperti misalnya berpikir kritis, skill analitis dan inovatif, kecerdasan emosional, memahami teknologi dan big data, kompleks problem solving, aktif dan haus belajar, dan masih banyak lain lagi. Nah, ketika kita menampilkan semua skill yang di masa depan ini, maka lembaga pendidikan, pemerintah, masyarakat kemudian berusaha mentransformasi, menerjemahkan semua skill ini ke dalam kurikulum dan pendidikan yang akan kita jalani gitu ya. Misalnya ya, untuk berpikir kritis, analitis, kemudian pembelajaran di kampus, di sekolah, di lembaga pendidikan lainnya dilengkapi dengan case study dan simulation misalnya ya. Terus kemudian untuk memahami teknologi big data, ada namanya skill uh, operation research, product design, ya. Kemudian berpikir inovatif, ada creative marketing, ya. Memahami teknologi dan big data, ada statistics dan programming, ya. Dan berbagai macam lain, ya. Berbagai macam hal lain. Kecerdasan emosional, kemudian ada pendidikan, pelatihan ataupun coaching dan sebagainya mengenai kecerdasan emosional. Berpikir analitis, berpikir sistem, kemudian ada mata pelajaran sistem thinking, dan seterusnya. Ya, jadi kita selalu menerjemahkan skill yang dibutuhkan di masa depan ke dalam bentuk pembelajaran yang akan kita jalani. Nah, tapi sebelumnya kita harus paham ya bahwa skill-skill itu memang benar yang dibutuhkan di masa depan itu benar ya. Tapi kita juga harus paham bahwa sebenarnya setiap ilmu dan keterampilan ini merupakan ya, setiap ilmu yang muncul hari ini maupun di masa yang akan datang merupakan bentuk evolusi. Nah ini kata kunci, bentuk evolusi dari ilmu dan keterampilan yang sudah ada sebelumnya. Jadi setiap ilmu dan keterampilan ini bukan sebuah suatu hal yang tiba-tiba muncul atau turun dari langit, tapi sudah ada sebelum-sebelumnya. Ya, maksudnya seperti apa sih bentuk evolusi itu? Nah, kita lihat di sini. Misalnya, dulu ada pelajaran statistik, programming. Ini sudah dari ya katakanlah dari tahun 70-an sudah ada ya. Kemudian kemampuan atau skill ya ataupun beberapa tools dalam statistik programming diterjemahkan ke dalam pelajaran marketing research yang sudah ada juga ya katakanlah tahun 90-an. Dan sekarang berevolusi lagi menjadi big data. Gitu ya. Big data itu sebenarnya cara pengolahan data menggunakan tools statistik marketing research. Ujung-ujungnya seperti itu ya. Dulu ada ilmu logistik kemudian berevolusi menjadi ilmu supply chain. Tapi mereka yang bekerja dan pengalaman di bidang logistik ketika akan berevolusi menjadi ingin menguasai ilmu supply chain bukan sebuah quantum leap, tapi sebuah evolusi. Jadi mungkin hanya butuh satu atau dua polesan keilmuannya, dia sudah ahli dalam bidang supply chain. Yang ketiga, dulu ada ilmuwan namanya Toyota Production System. Kemudian di akhir 90-an menjadi Lean, di mana konsep Lean ini juga kemudian diterapkan di industri manufaktur dan jasa. Puluhan tahun yang lalu ada konsep FMEA, ya, Failure Mode and Effect Analysis. Ya, kemudian panduan-panduan cara penulisan klausul di dalam FMEA berevolusi menjadi konsep ISO. Nah, di ISO sendiri pun juga kita lihat ISO 2008 pada klausul 852 yaitu tindakan perbaikan korektif dan klausul 853 tindakan pencegahan preventif ya. Ini adalah itu merupakan dua klausul ya yang sudah bernuansa kita punya pikiran atau antisipasi risiko di dalam sistem manajemen kita. Kemudian ketika ISO berevolusi dari ISO 9000 maksud saya ya, berevolusi dari edisi 2008 ke 2015 yang dimana 2015 ini risk based. Sebenarnya ini pun evolusi karena nuansa, mentalitas, spirit untuk mitigasi resiko itu sudah ada di ISO 2008.
Ya. Sehingga ketika beralih dari 2008 menjadi ISO 9001 2015 itu juga bukan quantum leap karena disiplin dan cara pikirnya sudah terbentuk gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah konsep net present value ini sudah lama sekali ya, puluhan tahun. Dan ini konsepnya diterapkan ke dalam berbagai macam instrumen investasi dan keuangan, seperti surat utang negara, ORI, maupun investasi asuransi. Kemudian kita lihat juga beberapa konsep ya atau bentuk evolusi ilmu, perilaku, apapun yang kita lihat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah misalnya teori Newton nih. F sama dengan M kali A yang ditemukan sekian ratus tahun yang lalu. Kemudian teori ini digunakan sebagai salah satu komponen dasar dalam teori E sama MC kuadrat nih yang terkenal ya. Kemudian ada yang namanya handphone ya. Tahun 90-an kemudian berevolusi menjadi bentuk gadget. Padahal fungsi dasarnya sebenarnya sama, yaitu untuk komunikasi ya. Cuma ditambah ini, tambah itu, dipoles ini, poles itu, menjadilah istilahnya gadget. Boleh nggak sih kalau gadget saya sebut dengan handphone versi 2.0 atau handphone yang lebih canggih atau multifunction handphone? Boleh saja, kan fungsinya juga sama. Tapi karena kita terbiasa dengan istilah gadget, kemudian semua beralih ya menyebutnya sebagai gadget. Gitu. Terus kemudian remote control tombol TV ya, yang dulu TV tahun 70-an kemudian menjadi TV layar sentuh ya. Yang sebenarnya konsepnya sama, disentuh ya, ada suatu teknologi yang disentuh di permukaan teknologi tersebut untuk memindah channel atau misalkan menambah atau mengurangi suara. Ya. Kemudian bentuk mesin ketik ya, yang pakai kertas karbon kalau kita pengen ngetiknya sekian kopi gitu ya. Kemudian berevolusi menjadi komputer dan printer. Komputer pun berevolusi menjadi laptop, yang sebenarnya fungsinya tetap sama untuk mengetik, tapi kita menemukan sebuah teknologi yang cara mengetiknya lebih efisien. Presentasi pun dulu ketika menggunakan OHP ya, tahun 80-an, 70-an, sekarang menggunakan PowerPoint. Nah, jadi kita lihat semuanya adalah bentuk evolusi. Ya. Nah, karena evolusi inilah, maka seharusnya kita harus menguasai dasar-dasar, harus menguasai konteks dan kerangka berpikir dari keilmuan dan keterampilan sebelumnya. Ya, supaya kita bisa mampu beradaptasi dengan ilmu yang ada sekarang dan beradaptasi dengan evolusi ilmu berikutnya yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Sehingga bagaimana kita mengantisipasi ilmu yang akan datang, yaitu untuk yaitu dengan mempersiapkan kita menguasai dasar dan kerangka berpikir dari ilmu tersebut. Sehingga sebenarnya ada hal yang lebih penting daripada kita memikirkan atau kita pusing ilmu apa ya yang akan dibutuhkan di masa depan. Nah, yang lebih penting daripada memikirkan ilmu apa sih yang penting di masa depan, yang lebih penting adalah kita mempersiapkan kita semua untuk menguasai kerangka berpikir dari setiap ilmu tersebut. Misalnya, statistik, programming, marketing research, big data, itu semua adalah kemampuan kuantitatif, ya, yang mana sudah diajarkan sejak di sekolah dasar, ya kan? Kalau orang yang senang kuantitatif, ya ajarilah semenjak dini. Logistik, supply chain, berpikir sistem. Maka sejak kecil kita juga harus melatih anak-anak kita berpikir sistem. ISO, sebenarnya apa sih intinya? Disiplin, ya kan? Maka dari itu kita ajarilah disiplin, ya, supaya nanti ketika murid-murid ini bekerja mereka sudah disiplin. Karena tanpa disiplin, ya klausul-klausul dalam SOP, dalam ISO itu sulit untuk diterapkan. Ya. Berpikir inovatif, maka kita harus melatih anak-anak kita untuk berpikir kritis dan terbuka. Nah, bandingkan jika di negara barat misalnya ketika sejak SD pun mereka sudah dilatih untuk berpikir kritis, berbicara terbuka kepada gurunya. Tapi di Indonesia sendiri, semenjak SD, murid adalah ya kira-kira bisa dibilang posisinya di bawah guru, ya, nggak boleh menentang, nggak boleh menyatakan sesuatu yang bertolak belakang. Ya, kalau dalam masih kecil saja sudah terbiasa untuk tidak berpikir kritis, tidak menyampaikan pendapat, bukannya di dalam otak tidak sadar itu sudah terbentuk kebiasaan tidak berpikir kritis, kan begitu. Dan kalau dari kecil sudah sulit berpikir kritis, ya, kemudian tertanam dalam otak kita, maka sulit juga untuk menuntut seseorang berpikir inovatif. Maka yang paling penting adalah sejak sekolah dasar, sejak pendidikan dini, kita ajari semua ini.
Sama seperti halnya bagaimana pendidikan di negara-negara maju. Kira-kira seperti itu. Nah, demikianlah penyampaian diskusi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Silakan subscribe dan follow IG saya di ricky.v.martono. Terima kasih.